Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Ferawati dengan NIM 195221330. Perkenalkan, nama saya Indah Widyaningrum dengan NIM 195221336. Nama saya Nurul Khofifah dengan NIM 195221362. Tidak ada kata yang paling pantas diucapkan selain rasa syukur sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ridho dan izinnya lah pembuatan video ini dapat diselesaikan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa manusia kepada nikmat iman dan Islam. Video mengenai kitab Simtu Durar. Yang dimaksudkan kitab Simtu Durar itu adalah setiap kitab yang berisikan pujian-pujian atau biasa disebut Maulid Nabi Muhammad SAW. Kitab ini menerangkan riwayat hidup Nabi Muhammad dari kelahiran hingga diangkat menjadi salah satu Rasulullah. Video ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan dari sejumlah pihak. Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati kami, sampaikan terima kasih kepada Bapak Aizul selaku dosen metodologi studi Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan kekuatan kepada beliau, sehingga mampu menjadikan alma mater menjadi lebih baik. Semoga apa yang telah kita dapatkan selama menimba ilmu ini berguna bagi agama, nusa, dan masyarakat kelak, dan ilmu yang telah kita dapatkan barokah sehingga dapat memberi manfaat bagi sekitar kita. Akhir kata, jayakumullah khairan katsiran wa jayakumullah ahsanal haza. Semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang dan hidayahnya kepada pihak-pihak yang telah membantu proses penyusunan video ini. Kami berharap video ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkannya. Terima kasih. Data-data dari kitab Simtu Durar itu ada judul kitab dari Maulid Simtu Durar. Kemudian nama lengkap penulis itu ada Al-Habib Al-Imam Al-Allamah dan Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kemudian penerbitnya itu Haji Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi, Jalan Gurawan nomor 6, telepon 33831 Solo. Kemudian tebal halaman itu ada 47 halaman. Biografi pengarang kitab Simtu Durar. Al-Habib Al-Imam Al-Allamah Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dilahirkan pada hari Jumat 24 Syawal 1259 Hijriah di Khosam, sebuah kota di negeri Hadramaut. Beliau dibesarkan di bawah asuhan dan pengawasan kedua orang tuanya, Al-Imam Al-Arif Billah Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi dan ibundanya Asy-Syarifah Al-Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri, yang pada masa itu terkenal sebagai seorang wanita yang solihah yang amat bijaksana. Pada usia yang amat muda, Habib Ali Al-Habsyi telah mempelajari dan menghatamkan Al-Quran dan berhasil menguasai ilmu-ilmu zahir dan batin sebelum mencapai usia yang biasanya diperlukan untuk itu. Oleh karenanya, sejak itu, beliau diizinkan oleh para guru dan pendidiknya untuk memberikan ceramah-ceramah dan pengajian-pengajian di hadapan khalayak ramai, sehingga dengan cepat sekali beliau menjadi pusat perhatian dan kekaguman serta memperoleh tempat terhormat di hati setiap orang. Beliau melaksanakan tugas-tugas suci yang dipercayakan padanya dengan sebaik-baiknya, menghidupkan ilmu pengetahuan agama yang sebelumnya banyak dilupakan, mengumpulkan, mengarahkan, dan mendidik para siswa agar menuntut ilmu, di samping membangkitkan semangat mereka dalam mengejar cita-cita yang tinggi dan mulia. Untuk menampung mereka, dibangunnya Masjid Riyad di kota Sewun, Hadramaut. Pondok-pondok dan asrama-asrama dibangunnya
yang dilengkapi dengan berbagai sarana untuk memenuhi keperluan mereka, termasuk soal makan, minum, sehingga mereka dapat belajar dengan tenang dan tentram, bebas dari segala pikiran yang mengganggu, khususnya yang bersangkutan dengan keperluan hidup sehari-hari. Bimbingan dan asuhan beliau seperti ini telah memberinya hasil kepuasan yang tak terhingga dengan menyaksikan banyak sekali di antara murid-muridnya yang berhasil mencapai apa yang dicitakannya. Kemudian meneruskan serta menyiarkan ilmu yang telah mereka peroleh bukan saja di daerah Hadramaut, tetapi tersebar luas di beberapa negeri lainnya, seperti Afrika, Asia, termasuk Indonesia. Sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan dalam ruang lingkup yang luas. Beliau meninggal dunia di kota Sewun Hadramaut pada hari Ahad 20 Rabiul Akhir 1333 Hijriah dan meninggalkan beberapa orang putra yang telah memperoleh pendidikan sebaik-baiknya dari beliau sendiri, yang meneruskan cita-cita beliau dalam berdakwah dan menyiarkan agama. Al-Habib Ali sendiri telah menjadikan dirinya sebagai contoh teladan terbaik dalam menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Di samping kedermawanannya yang terkenal di mana-mana serta kewibawaannya yang merata, baik di antara tokoh-tokoh yang terkemuka ataupun masyarakat awam, sehingga setiap kali timbul kesulitan dan keruwetan di antara mereka, niscaya beliau diminta tampil ke depan untuk menyelesaikannya. Di antara putra-putra beliau yang dikenal di Indonesia ialah putranya yang bungsu, yaitu Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, seorang pendiri Masjid Riyad di kota Solo, di Kecamatan Pasar Kliwon. Banyak sekali ucapan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang telah dicatat dan dibukukan, di samping tulisan-tulisannya yang berupa pesan-pesan ataupun surat menyurat dengan para ulama di masa hidupnya, juga dengan keluarga dan sanak kerabat, kawan-kawan serta murid-murid beliau, yang semuanya itu merupakan perbendaharaan ilmu dan hikmah yang tiada habisnya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi merupakan ulama yang produktif dalam menulis. Di antara karyanya, yaitu kitab Al-Jawharul Magnun wa Asirul Mashhun, Al-Futuhatu Al-Ilahiyah, dan Simtud Duror. Dan di antara karangan beliau yang sangat terkenal dan dibaca pada berbagai kesempatan di mana-mana, termasuk di kota-kota Indonesia, ialah risalah kecil ini yang berisi kisah Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan diberinya judul Kitab Simtud Duror fi Akbar Maulid Khairil Bashar wa Malahu min Akhlaq wa Ashab Bashar, yang artinya untaian mutiara kisah kelahiran manusia utama, akhlak, sifat, dan riwayat hidupnya. Kali ini kami akan membahas tentang Kitab Kuning Pintu Duror. Jadi, Kitab Kuning Pintu Duror adalah buku yang berisi tentang sejarah ringkas Nabi Muhammad SAW dan juga kepribadian beliau. Di dalam kitab ini berisikan pujian-pujian atau biasa disebut dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kitab ini menerangkan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW dari kelahiran beliau sampai beliau diangkat menjadi seorang Rasulullah. Nah, kitab ini ditulis oleh Al-Habib Ali sebagai aktualisasi kerinduan beliau dan juga kecintaan beliau terhadap Rasulullah SAW. Kitab Simtud Duror tidak terbagi dalam beberapa pasal atau tema. Semua isinya membahas tentang sejarah Muhammad secara berurutan, mulai dari sifat, kemudian akhlak Rasul, ciri-ciri beliau, kelahiran Rasul, Isra Mi'raj, sampai ketika Rasul menerima wahyu pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Keunggulan kitab Simtud Duror adalah rangkaian kalimatnya yang penuh dengan kefasihan dan puncak kebalagahan. Kalimat-kalimatnya jernih, jelas, dan rangkaian pasal-pasal yang mengagumkan. Membaca kitab Simtud Duror sama saja dengan membaca kitab maulid lainnya. Dibaca dengan cara apapun, sah-sah saja, asal sopan dan juga beradab. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam Simtud Duror berdasarkan dengan kesamaan isi kandungan syairnya
adalah yang pertama adalah nilai akidah atau tauhid. Habib Ali itu mengawali segala sesuatu dengan menyebut dan memuji asma Allah dengan mengucapkan bacaan basmalah dengan harapan selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah dalam melakukan segala aktivitas. Nah, ada sebuah ayat bunyinya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, telah datang kepadamu rasul dari kalanganmu sendiri, ia selalu prihatin atas apa yang menimpamu, sangat ia inginkan kamu beriman. Dari syair di atas dapat diketahui bahwasannya diutusnya Nabi Muhammad SAW di dunia ini adalah sebagai penyempurna agama Islam sekaligus sebagai penolong atas ketidakberdayaan umat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sudah menjadi semestinya sebagai umat muslim wajib mengimani atas segala yang diutuskan Allah kepadanya sebagai rasul. Yang kedua adalah nilai ibadah atau syariat. Dalam kitab Simtuduror itu terdapat ayat yang berbunyi, fi khilaatil kamali wa qoma bi haqqir rububiyyati fi mawatinil khidmati lillahi wa aqbala alaihi ghayatal iqbal. Yang artinya, dengan menyandang segala sifat sempurna dan bersungguh-sungguh dalam berbakti kepada Ilahi, serta menghadapkan diri kepadanya dengan sebaik dan sesempurna cara. Di sini pengarang mengungkapkan betapa berbaktinya seorang rasul kepada Sang Khalik sehingga dinilainya sebagai seorang yang sempurna. Adapun sebagai umat Nabi Muhammad SAW, hal tersebut wajib dicontoh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh penghambaan atas dirinya. Yang ketiga adalah nilai akhlak atau etika atau moral. Dalam kitab Simtuduror terdapat sebuah ayat yang berbunyi, fabalagor risalatu wa addala amanah, yang artinya maka ia pun menyampaikan risalah dan menunaikan amanah. Dalam syair itu terdapat nilai akhlak yang dituliskan oleh pengarang sebagaimana pribadi yang dicontohkan Nabi Muhammad, yaitu ketika beliau mendapatkan suatu amanah, beliau dengan segera menyampaikannya. Yang keempat adalah nilai sosial atau kemasyarakatan. Dalam kitab Simtuduror terdapat sebuah ayat yang berbunyi, Raufur Rahim, artinya adalah ia sangat penyantun, sangat penyayang. Dituliskan bahwa sifat Rasulullah atau pribadi Rasulullah itu memiliki sifat penyantun dan penyayang, dan ini merupakan suatu nilai yang dapat diterapkan ketika seseorang hidup dalam suatu lingkup masyarakat yang memerlukan hal tersebut sebagai sarana memperbaiki suatu hubungan dengan masyarakat yang memiliki sifat yang majemuk atau berbeda-beda. Relevansi nilai-nilai akidah atau tauhid pada kitab Simtuduror. Jadi yang pertama, relevansi nilai-nilai akidah atau tauhid pada kitab Simtuduror dalam pembentukan pribadi insan kamil. Insan kamil itu adalah manusia yang sempurna. Pada dasarnya, kepribadian terbentuk melalui proses kehidupan yang panjang. Sasaran yang dituju pun dalam proses pembentukan ini yakni akhlak mulia agar terwujudnya pribadi insan kamil. Dalam kitab Simtuduror itu terdapat banyak nilai akidah atau tauhid sebagaimana yang tertulis dalam syair pertama di mana Habib Al-Husain Al-Habsyi menyebut nama Allah dengan penuh pujian. Syair kedua, beliau menuliskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang adanya seorang rasul sebagai penyelamat dan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengimaninya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa
Nilai akidah atau tauhid yang terkandung dalam kitab Simtu Duror merupakan fondasi utama dalam pembentukan pribadi insan kamil, sehingga nilai ini sangat relevan apabila kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah relevansi nilai-nilai ibadah atau muamalah atau syariah pada kitab Simtu Duror dalam pembentukan pribadi insan kamil. Untuk menjadi manusia sempurna atau insan kamil, pertama yang harus dibenahi dan diperbaiki adalah kualitas iman dan takwa. Untuk mengokohkan keimanan diperlukan latihan dan perbaikan sepanjang masa. Oleh karena itu, apabila nilai ini direlevansikan dalam pembentukan pribadi insan kamil, sangatlah pas. Karena proses pembentukan manusia sempurna tidaklah luput dari iman dan takwa yang senantiasa menghiasi diri seseorang dalam bertindak dan bersikap. Kemudian yang ketiga adalah relevansi nilai-nilai akhlak atau etika atau moral pada kitab Simtu Duror dalam pembentukan pribadi insan kamil. Menurut Islam, insan kamil itu merupakan manusia yang sempurna, sedangkan kita tahu bahwa manusia itu terlahir tak ada yang sempurna. Manusia adalah tempat segala kesalahan dan juga kekhilafan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk membentuk insan kamil melalui nilai akhlak atau etika moral dalam kitab Simtu Duror adalah dengan bertaubat, menjaga diri dari kesalahan-kesalahan yang dianggap kecil dalam kehidupan sehari-hari. Nilai akhlak, etika, dan moral yang terdapat dalam kitab Simtu Duror meliputi nilai amanah, tunduk, dan khusyuk dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar dan tabah hati, sopan santun, tulus dalam berucap, senantiasa bertaubat dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa bersyukur dan juga bergembira terhadap segala yang telah dibawa oleh Rasul. Yang keempat adalah relevansi nilai-nilai kemasyarakatan atau sosial pada kitab Simtu Duror dalam pembentukan pribadi insan kamil. Nilai di atas yang terdapat dalam kitab Simtu Duror meliputi nilai penyantun dan menyayang dalam bersosial maupun bermasyarakat. Kemudian tegas dalam bersikap, kuat dalam bertekad, rendah hati, berwibawa, tidak membeda-bedakan berdasarkan status sosial. Nilai yang diajarkan Rasul yakni agar tetap menjaga hubungan baik terhadap sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu membeda-bedakan siapa yang paling membutuhkan, karena sebetulnya dalam bersosial adalah suatu hal yang tidak mudah jika tidak ditanamkan dalam diri seseorang suatu nilai sosial, maka bisa saja seseorang itu akan sulit menjadi insan kamil yang disenangi orang lain. Nah, mungkin kemudian dari review Maulid Simtu Duror yang telah dijelaskan dari teman-teman tadi, dapat kami simpulkan, yang pertama, nilai-nilai pendidikan Islam dalam kitab Simtu Duror diantaranya nilai akidah atau tauhid, meliputi iman kepada Allah, Rasul beserta ajaran yang dibawanya, dan mukjizat kerasulannya. Nilai ibadah atau muamalah atau syariat meliputi ibadah kepada Allah, kepada Rasul, dan syariat dalam melakukan ibadah tersebut. Kemudian, nilai akhlak atau etika atau moral meliputi akhlak terhadap Allah dan juga akhlak terhadap makhluk Allah. Yang kedua, nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam kitab Simtu Duror memiliki keselarasan dengan tujuan pendidikan Islam, yakni memperkuat potensi manusia agar dapat menjadi generasi yang siap menghadapi dinamika perubahan di masa depan dan mampu mengatasi tantangan zaman dengan karakter dan perilaku yang baik, serta terbangunnya akhlak dan perilaku terpuji pada diri manusia sehingga dapat menjadikannya manusia yang sempurna baik di dunia maupun di akhirat.